dan seberapa besar tingkat keberhasilannya? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih. Ini maaf, bisa tahu Haris beraktivitasnya di mana ini? Haris, rumah sakit atau oh tidak disebutkan ya? Iya dok, nggak ada disebutkan dokter. Oke, baik. Ya, jadi fibrinolitik itu memang paling bagus 3 jam ya kalau berdasarkan penelitian ya. Tapi di bawah 12 jam juga masih bisa. Artinya bahwa kalau diberikan kurang dari 3 jam, tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi ya. Kurang dari 12 jam juga masih bisa ya. Tapi tidak sebanding kalau dilakukannya masih kurang dari 3 jam. Nah, tetapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Pak Haris, jangan lupa untuk melihat kontraindikasinya, Pak Haris ya. Jadi tidak semua juga pasien bisa kita lakukan fibrinolitik. Seandainya dia STEMI, kita pun harus lihat STEMI-nya apa gitu. Kalau inferior hati-hati ya, karena inferior itu biasanya terjadi hipotensi, kemudian terjadi bradikardi, ya yang mungkin nggak bisa kita lakukan fibrinolitik ya. Kemudian jangan lupa juga lihat apabila dia ada macam-macam itu ada yang absolut sama relatifnya ya. Misal ada diseksi aorta ya itu tentu nggak bisa. Atau dia pernah ada stroke dengan pendarahan tentu saja nggak bisa ya. Tingkat keberhasilan ya sejauh ini baik ya. At least begini, seandainya Pak Haris berada di perifer ya, tentu saja fibrinolitik adalah pertolongan awal ya. Nah, sesudah itu tetap harus dilakukan PCI gitu ya, tapi mungkin kita stabilisasi 3 sampai 5 hari dulu ya. Mungkin sesudah fibrinolitik bisa lanjut juga dengan heparin kalau tersedia. At least pasien sudah lebih stabil, sudah bisa kita kirim untuk dilakukan kateterisasi. Jadi fibrinolitik itu bersifat awal ya, karena tetap ujung-ujungnya harus dilakukan pula evaluasi secara koroner. Nah, ada beberapa kejadian yang ketika kita lakukan kateterisasi, dia udah bersih, jadi terjadi autolisis ya atau fibrinolitiknya berhasil ya dengan baik dan memecahkan bekuan-bekuan darahnya. Tapi ya tetap harus dibuktikan dengan kateterisasi ya. Jadi fibrinolitik itu dia sangat penting di awal ya. Tapi jangan lupa diperhatikan ya ada kontraindikasinya. Jadi tidak semua pasien STEMI itu serta-merta bisa dilakukan fibrinolitik. Terima kasih Pak Haris, semoga bisa menjawab ya.